Nah, karena sistem patriarki ini, jadi wanita-wanita lain itu mungkin merasa, mungkin beberapa ya dari orang-orang yang sudah berpikiran kolot, yang orang tua berpikir kalau ya patriarki itu ya sudah dimaklumi gitu. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan podcast atau diskusi singkat tentang apakah patriarki melanggar hak asasi manusia. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu. Saya Rensantoneta Longgai dengan NIM 46 2024 066 dari FIK. Halo semuanya, perkenalkan saya Faliza Salsabila dari Fakultas Tingkat Disiplin Prodi Destinasi Pariwisata dengan NIM 73 2024 020. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dina Andriani dengan NIM 46 2024 035. Aku dari Fakultas Ilmu Kesehatan dengan prodi keperawatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Fanai Pendidikan dengan NIM 21 24042. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis prodi Manajemen. Halo semuanya, perkenalkan saya Julia Priyanata dengan NIM 21 2024 039. Saya dari Fakultas Ekonomika Bisnis prodi Manajemen. Halo semuanya, nama saya Rizky Rasmaida. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Disiplin prodi Destinasi Pariwisata dengan NIM 73 2024 019. Perkenalkan nama saya Zevanya Akia, saya dari NIM 21 2038 berasal dari Fakultas Teknik Informatika dengan prodi Teknik Informatika. Oke, hari ini kita akan melakukan podcast ya. Sebelum itu kita harus tahu nih tentang tentang diskusi kita hari ini. Jadi nanti latar belakangnya bisa kalian jelasin. Oke, kita masuk ke latar belakangnya tentang patriarki. Jadi patriarki ini berkembang dari sistem sosial yang awalnya menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali dalam keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup faktor sejarah seperti peran laki-laki dalam berburu dan bertani, memperkuat dominasi mereka atas perempuan. Budaya dan agama juga membentuk norma yang menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat. Sistem hukum dan ekonomi turut memperkuat ketimpangan gender dan memberikan lebih banyak akses dalam hak kepada laki-laki. Sehingga patriarki masih bertahan karena diwariskan melalui tradisi, kebijakan, struktur sosial yang sulit diubah. Jadi maksudnya latar belakangnya disampaikan memberikan gambaran umum tentang bagaimana patriarki berkembang dan mempertahankan dalam masyarakat. Selain itu, pengaruh budaya dan agama sebagai faktor yang memperkuat patriarki juga penting untuk dicermati. Meningkatkan banyak norma gender diwariskan melalui ajaran dan tradisi. Namun, mungkin ya bisa dielaborasi lebih lanjut mengenai bagaimana sistem hukum dan ekonomi di era modern masih mempertahankan ketimpangan gender. Misalnya dalam kebijakan ketenagakerjaan atau representasi politik. Mungkin begitu. Berarti patriarki ini menempatkan lelaki sebagai pemegang kendali dalam keluarga dan masyarakat ya? Kurang lebih seperti itu. Setelah itu ada faktor sejarah dan evolusinya. Mungkin ada yang mau memberi tanggapan? Saya bisa. Untuk faktor sejarah dan evolusi. Jadi patriarki ini bukan hanya muncul secara tiba-tiba, tetapi ada sejarah dan evolusinya. Untuk sejarahnya itu ada di masa prasejarah. Di zaman dulu itu awal mula manusia, peran laki-laki dan perempuan seringkali dibedakan berdasarkan kebutuhan fisik dan fungsi biologis. Laki-laki menjadi pemburu karena kekuatan fisiknya pada zaman dahulu atau pada zaman purba. Terus sementara perempuan itu mengurus anak-anak. Jadi pembagian
pembagian yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki kegiatan ini menjadi sejarah sampai sekarang. Dan pada saat peradaban awal juga, ketika manusia mulai hidup menetap dan bercocok tanam, laki-laki sering menjadi pemilik tanah dan pengelola sumber daya. Perempuan diposisikan sebagai bagian dari keluarga besar laki-laki, sering dianggap sebagai milik atau aset yang memperkuat kedudukan laki. Untuk sejarahnya itu ada dampaknya, perempuan kehilangan ruang untuk menentukan nasibnya sendiri ketika peran dan kekuatan laki-laki semakin dilembagakan. Perempuan secara sistematis dijauhkan dari hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, properti, dan kebebasan memilih pasangan hidup. Itu yang menjadikan sampai sekarang sejarah budaya patriarki sendiri. Oh, berarti dari dulu tuh emang karena karena laki-laki yang memegang, maksudnya seperti dia lebih kekuasaan, terus punya kekuatan fisiknya lebih bagus gitu ya. Jadi sampai sekarang masih ada yang menganut budaya patriarki itu. Kurang lebihnya sejarahnya dari dulu udah ada kalau laki-laki itu yang harus bisa apa-apa dan boleh untuk melakukan kegiatan yang seperti berat-berat gitu, sedangkan perempuan belum. Kalau begitu kita ambil contoh kasus patriarki yang baru nih, nanti dijelasin sama Kak Fatia. Ya, jadi beberapa waktu ini banyak banget ya kasus-kasus yang ditimbulkan dari sistem patriarki ini. Kita ambil 2 contoh kasus yang mungkin baru-baru ini terjadi. Jadi pada tanggal 1 Maret kemarin itu saya melihat di aplikasi TikTok ya, salah satu pengguna membagikan video tentang pengalaman ia sebagai istri yang mengalami KDRT dari suaminya, dikarenakan sang istri ini meminta bantuan suaminya untuk mencuci pakaian karena ia sedang dalam kondisi yang tidak baik dan ia harus mengurus anak-anaknya. Dia sudah lelah karena sakit dan juga mengurus anak-anaknya, jadi beliau ini meminta suaminya untuk mencuci pakaiannya sendiri, tapi suaminya ini tidak terima karena mungkin ia menganggap, oh saya ini laki-laki, saya sudah lelah kerja cari pekerjaan. Perempuan ya. Iya. Ia menganggap kalau pekerjaan rumah itu ya pekerjaannya perempuan, padahal kan seharusnya tidak seperti itu ya. Yang namanya pekerjaan rumah itu sebenarnya tanggung jawab bersama laki-laki maupun perempuan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman mengenai kasus ini? Kalau saya ini tambahkan, menurut saya itu kan mereka kan sudah berumah tangga ya. Jadi pekerjaan rumah tangga maupun yang bekerja atau tidak itu kan menjadi sama-sama. Iya benar-benar. Memang seharusnya begitu. Jadi nggak ada yang kayak, oh, aku udah capek kerja, aku nggak mau bantuin kamu dulu, kan nggak ada seperti itu. Jadi kan itu udah pekerjaan sama-sama. Dan harus ada kesadaran juga untuk para suami. Ya, tidak serta-merta itu harus dilakukan oleh para istri. Karena terlalu menganut budaya kayak ini, mereka tuh berpikir kalau nggak bisa itu pekerjaan istri, saya tidak boleh campur tangan di situ ya. Gitu ya. Apa pernah dengar kasus yang lain mungkin selain kasus yang tadi tentang patriarki ini? Mungkin dari Kak Jafanya sebagai perannya laki-laki nih, apakah pernah nih terkena apa sih diskriminasi atau gimana Atau menurut dari Kak- sistem atau patriarki? menurut Kak Jennifer, emang harus pekerjaan itu emang harus dilakukan sama perempuan? Kalau untuk kasusnya ini ya, kalau untuk perspektif saya sih,
kalau hal kayak gini tuh sebenarnya gimana ya ngomongnya. Nah kalau semisal itu jadi saya, mungkin saya bakal ngomong lebih kayak menjelaskan kenapa kok tiba-tiba suruh nyuci sendiri gitu. Kalau ngomong istilahnya dibicarain baik-baik gitu loh. Kan ini nggak tahu kasusnya kita di videonya ini orang ini ngomong baik-baik apa nggak sama suaminya, apa langsung bentak itu cuciin piring atau gimana kan kita nggak tahu. Nah kalau semisal di pesan saya mesti kita ngomong baik-baik dulu. Kenapa tuh? Oh kalau misalnya ada alasan yang masuk akal, aku lagi sakit apa misal lagi nggak enak apa namanya, ada sesuatu yang nggak bisa, maksudnya secara individual perempuannya ya apa kayak udah capek segala macam ya, mungkin saya bakal memaklumi, itu bakal saya handle sendiri. Atau mungkin kan kalau semisal cowok kan tinggal masukin laundry gitulah bahasa instannya gitu ya, masukin laundry lah maksudnya. Terus ya mungkin kalau dalam kasus ini begitu ya gitu. Jadi mungkin kurang komunikasi aja sih menurutku dari yang aku tangkap dalam kasusnya ini gitu. Komunikasi antara istri dan suaminya ya. Sebenarnya untuk kasus ini juga bukan cuma dari pihak suaminya aja ya yang mungkin tanggapannya nggak enak. Dari netizen juga ketika si ibu ini mempublikasikan masalahnya, nah karena sistem patriarki ini, jadi wanita-wanita lain itu mungkin merasa, mungkin beberapa ya dari orang-orang yang sudah berpikiran kolot, yang orang tua berpikir kalau ya patriarki itu ya sudah dimaklumi gitu loh, kayak oh ya udah itu bukan hal yang gimana, menurut mereka ya itu bukan hal yang salah. Jadi mereka mengomentari postingan ibu ini malah dihujat, malah dijudge ya. Beliau orang-orang pada bilang kan itu aib suami, kenapa harus diumbar-umbar begitu gitu. Tidak mau upload sesuatu, apalagi itu permasalahan keluarga. Iya, netizen justru kayak menghujat ibunya, kenapa sih aib suami harus diumbar-umbar? Seharusnya kan sebagai istri tutupin dong aib yang ada di keluarga. Padahal kan ibu ini hanya membagikan mungkin apa ya, karena dia nggak ada tempat untuk curhatkan, jadi ya itu ini gitu ya. Padahal kan seharusnya juga KDRT itu bukan suatu hal yang patut untuk dinormalisasikan ya. Dan sayangnya tapi mungkin para wanita lain itu menganggapnya kayak ya udah hal biasa. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau dari saya ya, maksudnya patriarki ini sebenarnya kembali kepada kayak contohnya nih, kayak saya dari orang dari timur ya, itu tuh kalau di sana ada sistem kayak apa sih, kita bayar mas kawin gitu. Nah itu, jadi di sana itu kalau ceweknya kayak naruh harga gitu, kayak misalnya 100 juta lah, ya misalnya kayak gitu. Terus si cowok ini bayar gitu. Nah itu berarti si cewek ini seperti yang kemarin Bapak Dian ya jelasin, kayak dia udah jadi miliknya gitu. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan begini tidak boleh pihak laki-laki kerja apapun itu, karena nanti dari pihak keluarga laki-laki juga mereka akan marah gitu, kayak nanti mereka bilang, wah kamu saya bayar mahal-mahal, harus kerja dong, itu tanggung jawab kamu. Kalau di timur gitu. Ada sebagai manusia itu punya hak asasi Ya, atas dirinya sendiri. Tidak mentang-mentang udah dikasih mas kawin tinggi, semua tubuh apa segala macam milik si suami. Iya, kalau di sana kayak begitu sih. Masih ada tanggapan lagi? Ada lagi? Jadi beberapa belakangan waktu ini juga ini yang ramai dibahas di aplikasi X atau kita tahunya Twitter ya. Jadi belakangan orang ramai membahas tentang vasektomi. Vasektomi itu
KB-nya laki-laki ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi mungkin para lelaki ini membuat komentar kalau misalnya vasektomi ini menganggap kalau vasektomi ini apa ya, suatu hal yang mungkin berat mungkin ya, mungkin untuk laki-laki ya. Kayak mereka bertanya-tanya kalau saya ngelakuin vasektomi ini kira-kira sperma yang itu kira-kira di apa ya, spermanya gimana, apakah itu akan mempengaruhi kesehatan segala macam. Jadi laki-laki ini tidak pro terhadap vasektomi. Mereka lebih memilih untuk menyuruh istrinya melakukan KB, minum pil KB atau suntik IUD juga ya, IUD. Padahal kalau dari faktor kesehatan, KB wanita untuk perempuan itu kan lebih beresiko dibandingkan KB-nya laki-laki. Dan di situ mulai muncul banyak sekali perbincangan yang mungkin para wanita tidak pro lah terhadap para laki-laki. Mungkin kalau dari orang kalian yang belajar kesehatan gimana? Waduh, berat ya. Maksudnya kalau gimana ya? Kalau untuk laki-laki atau perempuan sebenarnya kayak yang tadi seperti Kak Jaman bilang itu juga harus ada komunikasi ya antara dua pihak. Kayak sebenarnya kalau emang bahasanya tuh kayak kalau suaminya sayang, seharusnya dia yang masang. Kenapa? Karena itu kalau di perempuan hormonnya terganggu banget ya, mulai dari berat badan, ya. Apalagi kalau sudah KB banyak ya yang perempuan yang sudah nggak bisa menstruasi gitu ya. Ya, menstruasi juga. Dan juga apa perempuan si suami itu nanti takutnya si perempuan itu laki-laki melakukan KDRT karena tidak itu juga ya, tidak mengikuti kata si suaminya, muncul kekerasan di dalam rumah tangga. Ada tanggapan lain mungkin? Kalau misalnya punya istri nih, mau nggak yang mengalah itu? Setahu ini mah emang benar harus komunikasi ya. Kalau emang benar nggak mau sih emang ya udah ngapain ngelakuin gitu loh. Udah nggak mau ini gak usah ngelakuin gitu loh. Kalau aku segitu ya, simple gitu. Kalau kayak gitu tuh resikonya tinggi banget. Realistis ya. Apa? Gimana? Ya intinya harus komunikasi sih. Ini kan aku juga riset juga tadi ini sempat ternyata vasektomi itu apa namanya, resikonya itu lebih kecil daripada KB memang benar. Cuman kan apa ya? Istilahnya itu kalau di kami ya itu kayak kalau misal vasektomi itu ngomongnya gini, hilang kejantanan lah bahasanya itu. Masa kita ini lagi nongkrong nih sama teman-teman kan biasanya kalau udah jam 10 ke atas kan ngobrolnya ngaco kemana-mana tuh. Jadi kan bahas-bahas yang ngaco-ngaco gitu kan, terus tahu-tahu ngomong kalau udah vasektomi, wah langsung gini sama satu tongkrongan, saya kasar gitu. Oh, berasa kayak Aib. Iya, aib bagi diri sendiri lah. udah nggak bisa nih. Ya makanya kalau misalnya kayak gitu mending gak usah aja, karena emang dari pihak perempuan juga nggak dirugikan, dari kita juga nggak merugikan juga gitu. Kalau misalnya dua-duanya nggak melakukan hal yang kayak KB sama vasektomi gitu ya. Di jalan tengahnya. Dan ayo nggak usah ngelakuin. Iya, gitu. benar. Itu semua kan menyinggung juga tentang hak asasi manusia. Berarti kayak jangan ini tipe cowok yang nggak akan Nggak mau ribet lah. Ya. Betul. Benar. Nah, dari kasus-kasus ini ada nih dampaknya. Dijelasin sama Kak. Oke, jadi aku mau jelasin. Jadi patriarki itu berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, terutama dalam menciptakan ketidaksetaraan gender. Perempuan sering menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan, kekerasan berbasis gender, dan beban ganda dalam rumah tangga. Hak dan kebebasan mereka juga sering dibatasi
oleh norma sosial dan hukum yang tidak adil. Sementara itu, laki-laki juga tertekan oleh ekspektasi maskulinitas yang kaku yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Laki-laki melibatkan semua pihak, sehingga penting untuk mendorong kesetaraan gender demi masyarakat yang lebih adil. Menanggapi mungkin ya, karena si patriarki tadi disebutkan juga merugikan itu saya juga setuju ya, karena dengan adanya patriarki ini juga menimbulkan yang namanya toxic masculinity. Jadi laki-laki ini sering dianggapkan tidak boleh menangis, tidak boleh menunjukkan perasaan lemah, sedih, padahal kan laki-laki ya juga manusia gitu kan, mereka punya perasaan. Ini dari kajian yang laki-laki apakah sering terjadi hal-hal yang ya Gengsi juga. iya Ya kalau mau jujur aja iya sih. nah iya itu faktor dari patriarki itu ya, kerasa ya kak ya. Jaga image sih harus. Iya benar. Sebenarnya kalau dari dampak patriarki ini juga mengurangi keharmonisan keluarga ya kalau menurut saya, karena tadi itu ya karena patriarki ini mungkin laki-laki tuh jadi gengsi untuk menunjukkan apa ya kasih sayang yang mereka punya, terutama ke anak-anak. Mungkin kalau dari teman-teman yang punya ayahnya yang mungkin kayak cuek ke anaknya atau gimana, itu juga sebenarnya dampak dari patriarki itu sendiri guys. Jadi ternyata itu adalah, maksudnya itu termasuk dampaknya juga Iya ya. benar banget. Iya, justru anaknya mungkin yang nanti besarnya jadi pembangkang. Ya benar banget benar. Atau menjadi people pleaser juga bisa. Nah, itu sangat Kasus ya sedih kalau dibayangin ya. iya. Oke, jadi apa ya, dari dampaknya itu kita pasti punya upaya untuk mengubah sistem patriarki sendiri. Nah, upayanya mungkin Kak Jenny masukkan. Upaya mengubah sistem patriarki ini dimulai dengan edukasi, mendorong kesetaraan gender sejak dini, dan itu dari keluarga sejak dini dan sekolah, dan juga kebijakan ini mendukung hak perempuan seperti kesetaraan upah dan perlindungan dari kekerasan yang harus diperkuat dan dilakukan secara tegas. Patriarki ini kan memiliki dampak yang luas dan seringkali merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengubah sistem patriarki ini dan mendorong kesetaraan gender. Nah, kan perubahan ini memerlukan waktu dan usaha, tetapi dengan komitmen yang kuat dari semua berbagai kalangan dan semua berbagai pihak. Nah, kita ini bisa mencapai kesetaraan gender dan mengubah sistem patriarki ini. Upaya untuk mengubah sistem patriarki ini kan bisa dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Nah, mungkin contohnya itu meningkatkan kesadaran masyarakat, contohnya itu melalui pendidikan formal dan informal yang menekankan pada kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia. Dan juga contohnya mungkin mendorong perubahan hukum yang adil dan setara, termasuk pada undang-undang yang melindungi hak asasi perempuan. Mungkin ada teman lain yang ingin menanggapi? Seperti yang kemarin Pak Mardin jelaskan juga ya, Iya pasal ya pasal-pasal yang perlindungan perempuan. pasal 12 tahun 2022 ya kalau nggak salah. Berhubungan. Iya benar banget. Iya. Berarti ini mulai dari edukasi ya, edukasi di keluarga dan sekolah. Mungkin kalau menurut aku sih ini lebih edukasinya harus ke keluarga sih, karena kadang di keluarga ini yang karena mereka malas tahu, ya udah ini dibudidayakan gitu, dibiarin aja. Kental ya, Ya paling kental. di keluarga. Karena berawal dari sekolah segala macam yang sifatnya dari keluarga. Dari keluarga. Karena kan sekolah cuma sebentar, baliknya ke rumah. Karena keluarga itu juga pendidikan pertama Ya, pendidikan pertama. Jadi memang edukasinya harus, mendorongnya harus dari
dari keluarga. Dan harus ada kesadaran juga sebelum menikah, ada siap mental. Iya, Dan pikiran kalau menuju ke jenjang pernikahan itu harus benar-benar siap semuanya. Jangan sampai terjadi adanya budaya patriarki, adanya kekerasan gitu. Emang apalagi sekarang kan kita apa ya, nonton TikTok ya, jadi ini tuh kayak sebenarnya contoh-contoh kasus kayak gini nih banyak sebenarnya kan. Cuma tidak terekspos saja ya di Iya. sosial media. Banyak banget ini. Terus apalagi ya, ya ini harus diterapkan secara tegas dan pola pikir ini nih yang kayak tadi kakak bilang, pola pikir kayak sebelum menikah pasti harus pikir tuh Kak Jevan, harus benar-benar berpikir gimana Kayak Jevan lagi ya. biar Karena sampai dia apa juga Iya, benar banget. jadi harus jangan budidayakan ini semua ini. Untung udah ada hukumnya sekarang ya. Nah setelah itu pasti setelah ada dampaknya dan apa tadi upayanya, pasti punya harapan untuk bagaimana caranya budaya patriarki ini hilang dari kehidupan ini. Kapan bisa? Kak Jevan boleh. Boleh kan? banget. Saya siapa nih? Kak Jevan aja ya. Kan dari laki-laki ini mungkin punya pandangan yang berbeda. Banyak kita kan yang perempuan gitu ya. Jadi langsung kesimpulan atau gimana? Harapannya kan ada Harapannya juga juga jangan sekarang gimana? Ya harapannya sih kayak sebenarnya kalau menurut saya sendiri sih harapannya ya lebih kayak dari saling menghargai. Kita sebagai laki-laki juga melakukan apa yang tugasnya sebagai laki-laki, dan kita juga ingin istilahnya kita punya pasangan, kita pasti ingin membahagiakan pasangan kita. Pasti itu selalu pasti di benak-benaknya semua itu pasti ada kayak gitu. Nah dari pihak ceweknya juga ingin ingin membahagiakan suaminya, jadi kayak dari lo komunikasi mas istilahnya gitu. Jangan sampai ada perpecahan cuma gara-gara harus pilih tentang cuci baju doang. Baju tadi ya, Nah, contoh kasus tadi ya ya. malah jadi ribet lah urusan. Namanya sih ya jalinlah komunikasi yang baik aja supaya ini hal-hal yang kayak gini tuh semakin patriarki gitu semakin semakin bukan kalau menghilang sih 100% kita juga nggak bisa ini sih, Iya. cuma lebih mengulangi lah. Dengan cara mengedukasi tadi ya, biar bisa membuka pemikiran-pemikiran kayak budaya ini seharusnya tidak boleh. Dan ada juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis tanpa patriarki, terus kekerasan berbasis gender dan diskriminasi dapat berkurang sehingga kita lingkungan yang lebih aman, damai dan stabil. Nah, ada tanggapan lain mungkin buat teman-teman yang cewek nih, harapannya mungkin karena kan sekarang kita tahu tuh kayak dari konten-konten itu langsung ada tercipta marriage is scary. Waduh, iya benar banget. Bener gak sih? Bener. Kayak kita makin lihat konten makin takut buat menikah hanya karena KDRT ini, iya nggak? Benar. Dan jangan jadikan patokan juga. Nah Jadi itu luasnya Standarnya kita, Standarnya jangan. jadinya dari scary itu karena lihat konten-konten itu. Wah, nanti besok kalau dapat suami gini gimana ya? Padahal nggak semua ya. Ya, makanya tadi pentingnya komunikasi itu sebenarnya ya. Memang benar harus komunikasi itu Iya. penting. Jadi yang punya silent treatment, tolong ya. Punya silent treatment jangan ya. Mungkin itu aja ya diskusi kita. Jadi dari sini kita bisa beri kesimpulan bahwa patriarki ini melanggar hak asasi manusia karena menciptakan ketidaksetaraan gender yang membatasi hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Sistem ini juga memperkuat diskriminasi kekerasan berbasis gender serta menghambat kebebasan individu untuk mewujudkan keadilan yang kesetaraan
patriarki harus dihapus melalui edukasi. Tadi edukasi itu penting, kebijakan yang adil dan perubahan pola pikir masyarakat. Jadi pola pikir itu kita harus ubah. Emang kalau pola pikir itu masih dipakai terus, Harus putus tidak bakal mau ada hukum, tapi kalau ya pemikirannya udah kayak gitu kayaknya tetap sama aja, tetap kebal. memutuskan pemikiran mereka. karena semua dimulai dari diri sendiri ya guys, sebenarnya seperti itu. Oke, ini udah nggak ada masukan lagi. Apa kita akhiri diskusi dan podcast singkat ini? Udah. Udah cukup. Oke, saya dan teman-teman baru saja diskusi dan apa namanya tentang apakah patriarki melanggar hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini dan terima kasih sudah menonton.